Baik, belum terhubung lagi ya. Kita bacakan saja pertanyaan yang lainnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan hamba Allah di Cirebon, Bang, saya ingin bertanya, bagaimana cara memahamkan anak tentang pentingnya memanfaatkan waktu? Karena yang namanya anak itu selama dia masih di bawah naungan orang tuanya, sepertinya masih belum memahami resiko yang akan dia temui saat sudah hidup mandiri nanti jika masa mudanya buang-buang waktu. Bagaimana cara memahamkannya, Bang? Karena anak-anak saya itu banyak main game, kemudian buang-buang waktu, berdiam diri di kamar, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya pahamkan pun sepertinya saya belum menemukan caranya yang tepat agar dia bisa paham. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tidak sedikit punya masalah yang sama nih Kang Hakim. Hampir rata-rata begitu. Jadi sering Abang katakan bahwa orang tua itu harus menjadi panutan. Ya, ketika orang tua menjadi panutan, maka akan mendapatkan dukungan dari anak-anak. Kenapa? Karena dia percaya kepada orang tuanya. Kenapa kemudian anak-anak lebih sering main game, lebih sering menyendiri? Berarti ada masalahnya, sebetulnya ada gap, kesenjangan. Merasa bahwa ketika dekat dengan orang tua ada ketidaknyamanan. Biasanya nanti kedekat orang tua suruh misalnya, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Lah anak-anak itu tidak nyaman kalau sudah diperintah. Pengennya tuh ya main, pengennya ya seneng, karena waktunya anak-anak begitu. Kata Imam Ali radhiyallahu an, bahwa anak-anak itu seperti raja gitu. Masa dimana ketika seperti raja itulah menjadi apapun keinginannya pengen dipenuhi. Begitu masuk remaja maka dia seperti di penjara. Masya Allah. Harus di penjara itu. Jadi ada masanya, memang harus belajar, harus begini. Itu ada masanya. Ketika di pondok itu nggak bisa ngapa-ngapain kan, seperti di penjara. Tapi ada di saat nanti kita mengalami kebebasan secara finansial. Jadi coba cek apakah kita bisa menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak ataukah tidak. Jadi pastikan kita itu disenangi oleh anak-anak kita, didatangi oleh anak-anak kita, sehingga jangan sampai dia lebih senang kepada gadget, senang kepada kesendirian, lebih dipilih dibanding dengan kebersamaan dengan kita orang tuanya. Maka ajak anak-anak, jangan disuruh nih, ibu jangan disuruh, Pak, jangan, tapi ajak anak-anak kita melakukan satu tindakan yang bersama dengan kita. Yuk, ibu mau beres-beres, siapa yang mau bantu gitu. Jadi jangan kamu beresin kamarnya dong. Jangan, kalimat itu sudah nggak berlaku bagi anak-anak sekarang. Iyo, ibu mau beresin kamarnya, kamu bantu dong, tempatin sebelah sana. Nah ininya dong angkat, ini dong gitu. Jadi kitanya membarengi. Jadi ketika dilibatkan, anak-anak itu senang. Kenapa? Karena anak-anak itu senang diperankan. Itu juga fitrah. Coba cek, anak-anak itu ingin main boneka-bonekaan. Kan dia ingin jadi seorang ibu-ibu seolah-olah ya, main rumah-rumahan. Ya, itu coba cek, Ammar itu juga ingin memainkan boneka-boneka, kan dia ingin memerankan. Jadi ketika anak-anak diberikan peran itu senang sekali. Karena memang fitrahnya anak-anak itu ingin menjadi peran. Nah, ketika itu diperankan, ayo nak, ibu tahu tuh kamu sering nonton film anu, yaitu perannya kan bagus. Coba perannya gimana? Nah, ketika itu diangkat seperti itu, dia ingin melakukan sebagaimana yang dia senangi. Senangan kemarin baca Umar bin Ibnul Khattab, Umar bin Ibnul Khattab itu tegas loh, gitu. Coba gimana ketegasan anak mama, seperti apa coba. Jadi kita mengedukasi dengan cara memberikan peran kepada dia. Jadi jangan seperti kita selaku orang tua lalu menon-eksistensi anak. Menon-eksistensi itu gimana? Tidak menghargai anak. Seolah-olah anak itu pokoknya kamu sih nggak tahu apa-apa, mama yang lebih tahu. Gitu. Jangan. Kita angkat dia dalam peran, diberi tanggung jawab, lalu dia akan mencuat naik. Jadi bukan memberikan perintah, tapi memahamkan dengan yuk ikut mama maunya begini, yuk bareng sama mama gitu. Jadi memahamkan itu adalah dengan cara memberikan panutan. Insya Allah kalau kita sudah menjadi panutan, maka kita siap merintis bareng dengan mereka. Itu langkah kedua tuh, merintis. Kalau sudah kita bisa merintis, maka kita bisa menyelaraskan keinginan kita dengan harapan anak kita. Nanti kalau sudah menyelaraskan, kita bisa berdayakan anak kita. Insya Allah ini bisa dikemas dalam tema yang lain nih, Kang Hakim. Bagaimana kita menjadi panutan, menjadi perintis, menjadi penyelaras, dan menjadi pemberdaya
di keluarga kita. Itu penting tuh. Karena ini kadang-kadang orang tua memang kesulitan menghadapi anak-anak. Yang anak-anak susah diatur gitu. Kenapa? Ya karena kitanya belum jadi panutan. Buru-buru kita mau merintis bersama dengan anak-anak. Apalagi menyelaraskan, apalagi kemudian memberdayakan. Jadi insya Allah kesempatan lain kita akan bahas itu. Tapi paling tidak Ibu, sederhananya jangan perintahkan sebelum kita melakukan contoh. Dan lakukan bersama-sama dengan anak. Insya Allah anak-anak kalau diberikan peran, dia akan senang melakukannya. Insya Allah ada. Baik, Gama, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan juga semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Khususnya para orang tua, sebagaimana tadi Abang sampaikan, ada banyak kejadian seperti itu, Bang ya. Iya, sangat banyak. Ada banyak yang mengalami, yang merasakan sebagai orang tua yang sulit untuk mengarahkan anaknya, yang mungkin buang-buang waktu dengan main game, dengan banyak menyendiri, jarang bersosialisasi dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan lagi belajar bersama Bang Hak, sahabatku. Setelah jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati.